Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Pak Denny di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus atau kita singkat dengan PGL. Apa itu PGL? Persamaan garis lurus memiliki dua ciri secara umum, yaitu yang pertama adalah memiliki tanda sama dengan. Hal ini dikaitkan dengan kata persamaan. Yang kedua, variabelnya berpangkat 1. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita lihat nih bentuk umum persamaan garis lurus. Yang pertama, bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana X dan Y merupakan variabel. M merupakan koefisien dari X. Di dalam istilah PGL, M juga disebut dengan gradien. C merupakan konstanta atau bilangan yang tidak memiliki variabel. Bentuk umum yang selanjutnya bisa kita tulis nih. AX tambah BY tambah C sama dengan 0, di mana X dan Y adalah variabel, A dan B adalah koefisien dari variabel tersebut, sedangkan C merupakan konstanta. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan contoh PGL berikut. Yang pertama, contohnya yaitu Y sama dengan negatif 3X dikurang 2. Kenapa ini disebut dengan PGL? Karena memiliki tanda sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Contoh kedua nih, 2X kurang 3Y sama dengan 4. Kita lihat ada tanda sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Apa itu variabelnya? X dan Y. Contoh ketiga, 3X sama dengan 4 dikurangi 2Y. Kenapa ini disebut PGL? Karena memiliki tanda sama dengan dan variabel X dan Y pangkatnya merupakan pangkat 1. Tahu dari mana pangkat 1? Karena ketika variabel pangkatnya tidak ditulis, maka pangkatnya adalah pangkat 1. Baik, sekarang kita akan membuat grafik persamaan garis lurus dengan cara menggunakan titik-titik koordinat. Nah, langkah pertama menentukan dua titik yang terletak pada garis lurus. Sebenarnya kita boleh nih menggunakan lebih dari dua titik, tapi dengan dua titik saja sudah cukup. Langkah kedua, menggambarkan dua titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius, Ananda sudah mempelajarinya pada bab sebelumnya. Yang ketiga, menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan contoh berikut. Contoh menggunakan titik koordinat. Contohnya, gambarlah grafik persamaan garis lurus dari Y sama dengan 5X ditambah 2. Jadi kita akan membuat garis dari Y sama dengan 5X plus 2. Langkah pertama, tadi apa? Menentukan dua titik yang terletak pada garis lurus. Nah, untuk menentukan dua titik ini, kita bisa ambil dua buah nilai X.
Di sini kita bisa ambil nilai X atau nilai Y. Bapak ambil nilai X. Misal X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1. Boleh tidak untuk X yang lain? Boleh. Kita boleh mengambil X sama dengan 5, X sama dengan 7, dan seterusnya. Tapi di sini Bapak mengambil X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Maka diperoleh jika X-nya sama dengan 0, kita perhatikan ya, jika X-nya sama dengan 0, di sini maka Y sama dengan 5X plus 2, kita substitusi saja nilai X sama dengan 0 ini, dan X ini kita ganti dengan angka 0, maka diperoleh Y sama dengan 5 dikali 0. 0 dari mana? Karena X-nya sama dengan 0 ditambah 2. Kita kalikan ya, 5 kali 0 hasilnya 0. Maka diperoleh Y sama dengan 0 tambah 2. Dan Y sama dengan 2. Maka titik koordinatnya X-nya 0, Y-nya 2. 0,2. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 5X tambah 2, kita ganti saja X sama dengan 1 ini disubstitusi ke X yang ini. 5 kali 1. Berarti Y sama dengan 5 kali 1 berapa? 5 ditambah 2. Maka diperoleh Y sama dengan 7. Ingat ya, titik koordinat merupakan pasangan X, Y. Berarti titik koordinatnya 1,7. Nah, langkah selanjutnya adalah menggambar dua titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Oke, tadi kita peroleh nih titik koordinatnya yaitu 0,2 dan 1,7. Kita gambarkan saja pada bidang koordinat kartesius. Kita lihat nih, dari mana nih 0,2 titik di sini. 0,2 bergerak dari titik pusat, 0,0. X-nya 0, Y-nya 2. Maka berhenti di sini titiknya 0,2. Dan 1,7, X-nya 1, Y-nya 7. X1 berarti ke kanan, Y7 berarti ke atas. Dari angka 1 naik ke atas nih. Nah, di sini titiknya. Maka kita peroleh titik 0,2 di sini dan 1,7 di sebelah sini. Selanjutnya apa langkah terakhir? Langkah terakhir adalah menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Nah, ini langkah paling mudah. Kita lihat, tadi kita peroleh titik 0,2 di sini, titik 1,7 di sini. Langkah selanjutnya kita tinggal hubungkan. Maka diperoleh nih, titik 0,2, titik 1,7 dihubungkan oleh sebuah garis lurus. Garis lurusnya yang berwarna hijau ini ya. Maka garis lurus ini merupakan grafik dari Y sama dengan 5X ditambah 2. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke topik selanjutnya nih. Membuat grafik persamaan garis lurus dengan cara menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ada 4 langkah yang harus Anda pahami. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau sumbu X, syaratnya Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu Y, syaratnya X-nya sama dengan 0. Ini syarat mutlak ya, tidak boleh diubah. Langkah ketiga, sama dengan langkah yang sebelumnya.
pada materi sebelumnya ya, menggambarkan dua titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dan yang terakhir langkahnya adalah menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Oke, biar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Contoh menggunakan titik potong sumbu X dan Y. Gambarlah grafik persamaan garis lurus dari persamaan 3X dikurangi 2Y sama dengan 12. Oke, kita jawab ya. Langkah pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya tadi apa? Y sama dengan 0. Kita hitung. Jika Y sama dengan 0, maka 3X min 2Y sama dengan 12. Apa yang kita ganti atau substitusi? Nilai Y-nya. Y-nya ini sama dengan 0. Berarti kita peroleh nih 3X dikurangi 2 kali 0. 0 ini karena Y-nya sama dengan 0 sama dengan 12. 3X kurangi 0 sama dengan 12. Berapa 3X kurangi 0? 3X sama dengan 12. Ingat, 3X artinya adalah 3 kali X. Jika bilangan 3 dipindah ruas ke sebelah kanan, maka lawan kali adalah bagi. Maka kita peroleh X sama dengan 12 dibagi 3. Maka kita peroleh nih X sama dengan 4. Ingat, titik koordinat merupakan pasangan X, Y. Jadi titik koordinatnya adalah 4,0. Oke, langkah selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X-nya haruslah sama dengan 0. Oke, jika X sama dengan 0, maka 3X min 2Y sama dengan 12. Apa yang harus kita ganti? Nilai X-nya. Nilai X-nya kita ganti sama dengan 0. Kita peroleh nih 3 dikali 0 kurangi 2Y sama dengan 12. 3 kali 0 sama dengan 0. Dikurangi 2Y sama dengan 12. Ingat ya, 0 dikurangi 2Y sama dengan negatif 2Y sama dengan 12. Ingat, min 2Y artinya min 2 kali Y. Jika kita ingin memindahkan negatif 2 ke sebelah kanan, lawan kali adalah bagi. Maka kita peroleh nih Y sama dengan negatif 6. Dari mana? 12 dibagi negatif 2. Maka titik koordinatnya adalah 0, negatif 6. Langkah selanjutnya adalah menggambar dua titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Sama dengan langkah sebelumnya ya. Dengan cara yang sebelumnya, kita buat tabel dulu agar lebih mudah. X-nya 0, Y-nya min 6. X-nya 4, Y-nya 0. Titik koordinatnya 0, min 6 dan 4,0. Kita gambarkan nih. 0, min 6. X-nya 0, Y-nya min 6. Bergerak ke bawah. Simpan di sini. Kalau yang ini, X-nya 4. Bergerak ke kanan. Y-nya 0, diam kan ya. Maka 0, min 6. Di sini titiknya 4,0, di sebelah kanan titiknya. Dan langkah terakhir adalah menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Bagaimana? Sangat mudah sekali nih. Kita perhatikan titik yang tadi ya. 0, negatif 6 dan 4,0. Kita tinggal membuat garis lurus nih yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kita perhatikan gambar akhirnya ya. Nah, inilah gambar akhir dari persamaan garis lurusnya. Di sini
grafik dari persamaan garis 5x min 2y sama dengan 12 digambarkan oleh garis lurus yang berwarna hijau. Tinggal kita hubungkan antar kedua titik dengan garis lurus. Inilah jawaban yang kita harapkan. Oke anak-anak, paham ya sampai di sini? Cukup sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.